mungkin sebelumnya kembali lagi bersama kita ya. Jadi perkenalkan, nama saya lagi Dewa Gede Jopena Putra. Kalian bisa panggil saya Dode. Di sini saya selaku ketua panitia dari event Diesteria Vol 2. Mungkin ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Tanggarawati. Teman-teman bisa panggil saya Ratna. Di sini saya sebagai wakil ketua panitia dari kepanitiaan Diesteria Instiki Vol 2. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasannya. Jadi kita di sini akan menjelaskan sedikit atau bercerita dan mengingat ya, saya akan mengingat buat event Diesteria Volume 2 seperti apa sih berjalan dan yang lain sebagainya. Itu mungkin dari pertanyaan pertama, itu apa sih event Diesteria? Mungkin dari pandangan aku sendiri, jadi event Diesteria itu adalah salah satu event yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Instiki, yang dimana itu seperti event konser musik. Dan bisa dibilang untuk event Diesteria adalah salah satu rentetan Diestalis juga, atau bisa dibilang penutup ulang tahun kampus atau Diestalis yang ke-16 gitu. Mungkin dari Ratna ada tambahan mungkin? Oke, mungkin sama seperti apa yang dibilang Dode, jadi Diesteria itu eventnya terbesarnya kampus bisa dibilang. Jadi konser musiknya dari Instiki yang dimana itu juga sebagai rentetan Dies Natalis yang akan kita lakukan setiap tahunnya. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin belum nonton Diesteria Vol 2 harus nonton nanti di Diesteria Vol 3. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke menyinggung tentang tema dan tagline lagi. Dan mungkin untuk tema tagline Diesteria itu karena kita perancangan atau pembahasan kita sama seperti Dies Natalis, jadinya kita mengambil keputusan untuk Dies Natalis sama Diesteria itu untuk tema tagline itu disatukan saja. Jadi tema tagline kita sama, karakter muda, dan untuk tagline kita itu ada Bawa Kala Racana, waktunya muda berkarya. Oke, seperti yang aku jelasin tadi, jadi kita kenapa mengambil tema dan tagline seperti itu? Jadi kita ingin mewadahi dan juga meningkatkan generasi muda tentunya di bidang musik untuk kali ini, karena bisa dibilang Diesteria ini kan eksternal. Jadi kita ingin memancing Gen Z itu buat ikut serta meriahkan event Diesteria seperti itu. Dan mungkin Ratna tambahan? Oke, mungkin kalau dari aku sama aja sih sebenarnya apa yang tadi bilang Dode, juga dari video sebelumnya juga sama, yang dimana tema tagline yang kita angkat itu juga dari pertimbangan inti dan dari pertimbangan melalui dosen juga. Dan untuk dosen juga terima kasih sudah membantu kami untuk menyusun tema tagline, yang dimana sampai saat itu kita mengangkat satu tema tagline untuk 2 event yang bisa dibilang berbarengan lah jalannya. Oke, mungkin for information juga, jadi untuk tema dan tagline itu lumayan lama ya kita tentuin ya, karena buat keputusannya itu cukup lumayan susah sih. Itu mungkin yang selanjutnya itu kegiatan ini berjalan, gimana sih berjalannya kegiatan ini. Jadi dari aku sendiri, jadi kegiatan ini udah berjalan lancar banget. Jadi kita nggak expect banget untuk penontonnya itu sebanyak itu, sampai hampir nggak ada tempat ya. Overload. Jadi lumayan kaget juga, karena kita sebagai mahasiswa, apalagi panitia kan masih awam di bidang event, apalagi konser. Jadi itu lumayan bisa mengagetkan kita. Jadi untuk aku sih, untuk event itu berjalan sangat lancar banget seperti itu. Mungkin dari Ratna sendiri. Oke, mungkin dari gimana sih kegiatan ini berjalan. Yang pasti pertama kita mencari dulu panitia untuk membantu kita menyukseskan acara ini, yang dimana kita melaksanakan 2 hari, itu ada interview, dan yang dimana kita milih anggota-anggota untuk masuk ke tiap scene-nya, disortir siapa aja panitia-panitianya, dan asungkare panitia-panitianya semua bertanggung jawab semuanya selesai sampai akhir untuk mengikuti Diesteria Vol 2 ini kayak gitu. Dan mungkin dalam perjalanannya itu pasti panjang teman-teman, dan bisa dibilang kita 1 tahun ya ngerancang. Hampir dibilang kurang lebih 1 tahun kita ngerancang Diesteria Vol 2 ini dengan berbagai macam pertimbangan dan berbagai macam aspek yang harus kita putuskan seperti itu. Mungkin itu tadi yang dijelaskan itu lebih ke awal banget, dari awal perancangan sampai akhir. Mungkin yang aku jelaskan tadi itu di hari H saja sih, itu mungkin sudah lengkap bagi kita. Ya, terus siapa saja sih gestar dan apa alasan kita atau pertimbangan kita memilih gestar tersebut. Jadi untuk gestar kita yang lokal dulu deh, untuk yang lokal. Tapi kita nggak gestar itu nggak cuma yang ada di luar kampus saja atau eksternal, tapi kita ada di kampus juga. Yang di internal itu ada band-band kampus ya. Iya, betul. Berapa band kampus ya kalau nggak salah? Band kampus itu ada satu
satu Milagre aja. Ya, yang lagi dua ada After the Day sama Milagre. Yang lagi satu itu dari luar kampus. Oh ya, yang SMA itu ya. Yang Yannick's Band itu dari luar kampus. Yang Milagre sama After the Day itu dari kampus, internal kampus. Jadi untuk yang lainnya itu ada Mieska Dinda, setelah itu ada apa namanya itu siapa? Rizky Febian. Habis itu ada Mahalini, habis itu ada Barong Boys ya, terakhir. Barong Boys sebagai penutup atau DJ penghibur lah bisa dibilang seperti itu. Dan pertimbangannya apa sih? Nah, untuk guest star yang awal yang disebut Ratna dari kampus itu tujuan kita itu buat ingin menampung dan juga memberitahu ke luar juga. Kalau misalkan Instiki itu ada yang band yang seasik itu ya. Jadi itu alasan kita buat memilih band yang After the Day sama lagi satu Milagre. Dan yang kedua itu ada Yannick's Band. Jadi kita sama karena tema kita ingin mengangkat generasi muda. Jadi kita ingin mengenalkan mereka juga di event konser yang lebih besar lagi. Jadi kita membuka pendaftaran untuk seluruh band-band yang ingin manggung di Deseria kemarin. Jadi kebetulan dari Yannick's Band yang lolos untuk manggung di panggung Deseria kemarin. Jadi ada beberapa pertimbangan juga. Jadi kita ada kelulusan, ada seleksi juga ya. Jadi cukup banyak pertimbangan untuk kita bisa memilih mereka menjadi guest star kita yang paling awal. Mungkin lanjut ke guest star lokal lainnya. Mungkin kita mulai dari Mieska Adinda. Mungkin kenapa milih Mieska Adinda? Mungkin kenapa milih Mieska, karena dari tahun sebelumnya sampai tahun ini kakak Mieska itu menurut kami salah satu putri Bali yang sudah dikenal mungkin sampai kancah nasional, yang dimana Mieska ini memiliki lagu-lagu yang super duper bagus dan beberapa tahun lalu itu viral, tahun sebelumnya sampai sekarang pun lagu-lagu yang diciptakan itu viral. Jadi mungkin dari kita berpikir kalau kita ngundang Mieska ini bisalah mengundang juga untuk fans-fansnya datang ke Deseria. Oke, lanjut aja ke Rizky Febian juga. Kebetulan untuk gestar nasionalnya kemarin kita sempat kehabisan artis ya benar. Karena banyak banget konser. Event, banyak banget konser yang diadain di Bali. Jadi kita sempat bingung. Hamin 2 bulan tuh kita udah benar-benar nggak dapat artis nasional. Jadi bingung banget siapa sih lagi. Nah, kebetulan ada isu-isu Rizky Febian dan Mahalini mau nikah. Jadi kita gas pakai Mahalini dan Rizky Febian. Itu juga pertimbangannya cukup lumayan berat banget. Itu pertimbangan dari dosen juga, pertimbangan dari pihak-pihak inti juga. Gimana sih keputusannya yang baik tuh untuk kita milih artis-artis yang kita pilih sebelumnya. Karena kita mempertimbangkan tanggal juga, jadi kan untuk semua artis nasional apalagi kan nggak sesuai dengan tanggal kita, ya udah kita akan dapat seperti itu. Dan mungkin dari aku sendiri sama seperti yang bilang Ratna, karena kita ada momen juga waktu itu Rizky Febian sama Mahalini cukup lumayan gimana ya, viral banget viral banget, apalagi lagu-lagunya yang romantis yang terbaru itu udah bermuara itu. Jadi kita tujuan kita sebenarnya sama seperti dia Seteria Full 1 yang mungkin teman-teman tahu, itu Furikan sama Lifestyle itu ada collab. Jadi itu sistem kenapa kita memilih hal tersebut. Jadi kita mengkolabkan apalagi sepasang kekasih, jadi itu tentunya bikin penonton atau Gen Z itu bisa lebih tertarik dengan konsep kita, apalagi perempuan ya, bisa dibilang perempuan, karena untuk penonton kita itu lumayan kebanyakan itu perempuan. Jadi mungkin itu alasan kita juga buat memilih gestar tersebut. Itu mungkin yang terakhir ada Barong Boys ya. Nah, itu termasuk putra Bali juga. Jadi kita tahun ke tahun juga mengadakan DJ di akhir karena ingin biar nggak kalau misalkan mereka habis galau setelah itu ceria lagi gitu, biar joget-joget lagi mereka, biar nggak kesannya itu kita meninggalkan jejak yang galau kalau misalnya udah selesai kegiatan kita gitu. Jadi kita tujuan kita mengundang Barong Boys itu buat membahagiakan mereka dan biar konsernya terlihat asik aja, apalagi di akhir acara seperti itu. Mungkin lanjut aja, mungkin itu udah semua tadi kenapa sih pertimbangan. Mungkin kendala, untuk kendala itu pasti ada,
Yang pertama itu di tanggal mungkin ya, karena kita beberapa kali, mungkin bisa 3-5 kali kemarin sempat ganti tanggal karena memang artisnya juga nggak ready, artisnya juga ada jadwal, jadi kita juga kebingungan nyari artis yang pas di tanggal tersebut. Nah, juga seperti yang aku bilang di video sebelumnya atau Dias Natalis itu dimundurin juga, jadi kita Desiree juga harus mundur, yang dimana itu menguras tenaga banget nyari artisnya, yang kebetulan sampailah di Rizky Febian dan Mahardini seperti itu. Untuk kendala lainnya itu mungkin banyaknya di Persi ya, karena dari aku dan Dode mungkin lihatnya di umum aja. Untuk Persi itu pasti ada aja memiliki kendala. Untuk kendala-kendalanya mungkin yang aku ingat itu pas di venue mungkin adalah beberapa panitia itu kayak ngilang gitu, mungkin dari job desk-nya sampai mungkin dari WK-nya susah nyarinya. Gitu-gitu aja kendalanya, lebih banyak ke sih kalau dari aku melihatnya. Intinya lebih banyak ke komunikasi. Jadi komunikasi kita lumayan miskom banget, apalagi di hari H dan Gladi itu, karena mereka itu kebanyakan itu kan ngajak pacar orang si panitia, jadi mereka ikut-ikutan buat nonton. Jadi itu alasan kita. Jadi untuk hal tersebut sih udah kita sedikit evaluasi, mungkin kita lanjut aja evaluasi langsung ya. Kita untuk hal tersebut apalagi di Persi itu kita udah melakukan evaluasi secara terus menerus. Jadi kita terus menekankan untuk teman-teman koor WK Persi untuk merubah pola pikir mereka dan cara mereka untuk mengaktifkan anggota dan menggerakkan anggota. Itu mungkin untuk umumnya udah kita melakukan evaluasi juga. Mungkin kedepannya untuk di Asteria yang ketiga, Vol 3 yang mungkin yang tahun depan itu lebih meriah lagi, dan untuk pemilihan artisnya mohon diperhatikan lagi dan lain sebagainya biar tidak menimbulkan hal yang terkesan tidak bagus untuk masyarakat. Mungkin dari Oke, mungkin kalau evaluasi dari aku sama sebagian besarnya lebih mempertimbangkan aja lagi apa yang ingin diputuskan, seperti pemilihan artis, pemilihan tanggal dan lain sebagainya, supaya tidak lagi ada hal yang tidak diinginkan. Mungkin bisa belajar juga dari Desiree Vol 2 untuk segala sesuatu yang tidak ingin timbul itu mohon diminimalisir supaya lancar sampai nanti mungkin sudah ada ya ketua panitianya atau belum? Nanti tunggu aja. Mungkin pembentukan panitianya kita spill nanti. Untuk semuanya udah itu aja sih sebenarnya. Yang evaluasinya lebih kemarin soalnya udah evaluasi, jadi kita bingung mau ngejelasin apa sekarang di evaluasinya karena udah lumayan semua terselesaikan masalahnya, jadi sama-sama udah saling mengerti dan komunikasi udah baik juga. Intinya komunikasi dan komunikasi nomor penting apalagi di organisasi. Mungkin itu aja sih Ratno yang dapat kita sampaikan. Manakala kita ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Kita tunggu kalian di Asteria Vol 3. Dadah semua.